Hari ini saya akan ajak kalian untuk traveling. Traveling mengetahui perjalanan kopi dari hulu ke hilir. Dari pohon kopi sampai ke meja bar. Yang pertama kita start dari pohon kopi. Dari sinilah saya akan coba explain dari mana kopi yang kita minum setiap hari. Tentunya ada beberapa jenis pohon kopi. Yang sudah familiar dengan lidah kita adalah Arabica dan Robusta. Pohon kopi Arabica ditanam rata-rata di ketinggian di atas 800 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sebaliknya, pohon kopi Robusta bisa ditanam di dataran rendah. Jadi kalian bisa tanam di depan rumah, di pekarangan atau di dimanapun itu. Secara general, pembeda Arabica dan Robusta ini berbanding terbalik ya, dari taste, harga, maupun kadar kafein. Arabica punya rasa yang beragam, tidak begitu pahit dan punya rasa asam yang unik tergantung asal pohon kopi, di mana ditanam kopi tersebut, dan proses pasca panen tentunya. Kalau soal harga, Arabica yang paling mahal, bisa 2 kali lipat dari harga green beans Robusta. Nah, kalau ngomongin kadar kafein, Robusta lah yang paling punya kafein yang lebih tinggi. Dan dari taste hanya cenderung pahit, earthy, dan punya body yang bold. Yang kedua, kita bicara soal cherry beans. Kopi yang kita minum adalah ekstraksi dari biji buah kopi. Dan di era gelombang ketiga ini atau third wave adalah specialty coffee. Petik merah atau matang dari pohon adalah kunci kualitas sebuah biji kopi. Lepas dari panen, farmer lanjut ke proses kopi atau yang dikenal prosesor. Pasca panen yang sering diadaptasi sama prosesor adalah natural. Apalagi di pegunungan yang tidak banyak ketersediaan air, maka natural proses lah yang akan dipilih. Contoh lainnya ada wash proses dan eksperimental proses yang lagi ngetren belakangan ini ya. Apalagi untuk kompetisi. Ada beberapa grade yang ditawarkan untuk ke coffee buyer. Ada harga, ada kualitas. Lanjut kita ke roastery. Ini part di mana flavor coffee di-develop dari mesin panggang dan tangan-tangan terampil seorang roaster. Roaster lah yang menentukan profil roast yang akan diperuntukkan untuk manual brewing atau espresso. Ada 3 profil yang kita semua familiar: light, medium, and dark. Next journey sampai juga di espresso. Espresso ini adalah base atau bahan dasar untuk semua menu kopi. Diterjemahkan, espresso ini berarti express. Secara teknis, ekstraksi hanya 35 sampai 50 mili atau gram dari 16 sampai 20 gram of coffee. Jadi tergantung rasio yang kalian gunakan. Dengan temperatur di atas 90 dan tekanan mesin sekitaran 9 bar. Beratnya, espresso ini adalah ibu dari semua minuman kopi, dari milk base maupun black coffee. Dengan profil roast, untuk specialty coffee banyak yang menggunakan light to medium atau medium untuk meng-highlight flavor. Jadi customer bisa mendapatkan flavor yang kompleks karena dengan profil yang tidak terlalu gelap. Dan yang terakhir, manual brewing.
Membahas soal metode penyeduhan memang tidak ada habisnya. Banyak sekali alat seduh yang berkembang di dunia perkopian saat ini. Well, secara dasar saya bagikan dulu 2 kategori di sini untuk mudah kita memahaminya. Yang pertama, immersion, yang artinya ada metode perendaman di situ. Kita ambil contoh French press, Aeropress, dan Cleaver dripper. Dan yang kategori kedua ada pour over, yang berarti dituang berulang-ulang. Contohnya pasti kalian tahu, yaitu V60, Chemex, dan Kalita. Masing-masing punya karakter seduh yang dihasilkan. Dan biasanya nih, barista punya resepi yang berbeda di setiap alat seduh. Dari suhu air, interval penuangan, sampai grain size yang digunakan. Sometimes depends of the process of the beans. Jadi, saya ambil contoh, misalkan barista dapat kopi wash process, perlakuannya akan berbeda ketika barista pouring dengan natural atau fermentation yang sekarang ini lagi tren. Cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Mari kita berdiskusi, mari kita belajar bareng. See you next video. Thank you.